Oh, panggilannya Alia. Ya, Oke. Alia sekarang di kelas berapa, Dek? kelas 11 SMA. 11 SMA. Mau Ya, belajar persiapan UTBK ya? iya. Oke. SMA-nya kalau boleh tahu, kakak SMA di mana, Alia? SMA di SMA Plus Melati Samarinda. Wih, sama Rinda ya? Ya. Jauh ya. Kita sama-sama jauh nih. Adik di Samarinda, kakak di Palembang. Oh, Eh, di sana ada keluarga kakak, Dek, di Samarinda juga tinggalnya om kakak. Nah, hari ini kan pertemuan pertama nih di Algonova. Nah, sebelumnya Ade apakah sudah pernah ada privat atau les lain sebelum di Algonova? ada les rumahan. Ini privat ya gitu ya. Ya, betul. Oke. Em, jadi kan kemarin Ade sempat tes diagnostik ya. Ya, Di situ kakak udah baca, jadi kakak udah pelajarin yang jadi fokusnya Alia itu di mana, sama yang akan kita pelajarin itu dari awal apa, ya. Jadi untuk oke. pertemuan pertama ini, kakak akan bahas dari awal dulu tentang bilangan sama aljabar. Nah, Oke. nanti seiring berjalannya waktu kita naikkan levelnya sedikit, sedikit, sedikit ya Alia ya, biar nggak kaget. Nah, oke, langsung saja. Oh ya, sebelum ini Alia kan Muslim ya? Ya, Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Alia, kita mulai ya. Kakak akan mulai share screen. Ya, jadi kita pertama ini akan perkenalan dulu UTBK tuh materinya apa-apa aja. Oke ya? ya, Oke. Nih, udah tampil layar kakak di sana, Dek? sudah. Oke, jadi di sini kakak mau kasih tahu Alia untuk di pertemuan pertama ya. Di sini Math Booster. Jadi ini fokusnya buat bilangan sama aljabar dasar ya. eh Pertama tadi kakak udah ini kasih tahu ya tentang tes diagnostik adik. Ya, Jadi di sini peta kemampuan Alia ada di layarnya. Kalau bilangan Alia udah keren, udah bagus ya untuk bilangan, misal tentang penjumlahan, pengurangan, bilangan prima, caca itu udah bagus. Nah, untuk geometrinya masih agak kurang ya. Jadi nanti akan kita tingkatkan karena memang geometri itu materi yang sulit. Betul deh itu. ya. Jadi wajar. Jadi materi yang sulit karena di situ nanti akan ada sudut ya, bangun datar, bangun ruang ya, semua jadi satu gitu. Terus untuk statistika, peluang dan aljabarnya itu menyusul ya. Nanti kita akan pelajarin dikit-dikit karena 4 konten ini nanti ada di UTBK deh. Ada Hmm, di UTBK. Nah, jadi yang pertama ini target kita itu membangun fondasi dulu, fondasi aljabar ade dari kekuatan bilangannya. Jadi kan bilangan sama aljabar bisa digabung kan? ya, Itu yang akan kita kuatin karena nanti di sana itu kan kaitannya sama model matematika ya Alia ya. Model matematika itu nanti ada di subtesnya UTBK khususnya di penalaran matematika gitu. hmm. Jadi di sini kesimpulannya potensi Ade itu udah bagus, udah luar biasa. Nanti tinggal kita bimbing skor UTBK-nya insya Allah bisa melesat sampai 80%. Amin ya. Ya, Amin. amin. Oke. Selanjutnya, nah di sini kayaknya kakak kelewat satu slide deh. Oh ini nah kelewat kakak, sorry ya. Nah sebelum itu kita harus tahu dulu nih UTBK petanya apa saja. Nah, jadi kita harus kenalin dulu, Dek. Ini kakak ambil datanya dari UTBK 2026. Jadi ada 2 komponen tes ya. Yang pertama itu TPS, yang kedua itu literasi. Literasinya ada 2, Indo sama matematika ya. Nah, untuk TPS-nya itu untuk mengukur kemampuan kognitif adik. Kalau literasinya itu pemecahan masalah bahasa dan logika. Jadi di sini nanti kita tes tuh bukan lagi hafalan-hafalan materi sekolah kayak Kingdom ini apa enggak, tapi kita lebih ke tes logika sama literasi. Literasinya tadi ya Indo sama bahasa Inggris. Nah, Oke. matematikanya ada juga deh literasinya. Di mana? Penalaran matematika. Nanti kita bahas ya. Jadi komponen yang pertama di sini ada tes potensi skolastik atau TPS ya. Tadi untuk mengukur kemampuan kognitif.
Jadi ada empat deh yang bakal diteskan. Ada penalaran umum itu kadang sering di apa? Disingkat sama siswa tuh PU namanya. Mm-mm. Kalau yang kedua pengetahuan pemahaman umum. Jadi pengetahuan pemahaman umum ini dia bahasa Indonesia materinya dek. Atau disingkat PPU. Kalau yang ketiga kemampuan memahami bacaan dan menulis itu juga bahasa Indonesia. Yang terakhir ada pengetahuan kuantitatif suka disingkat siswa PK. Nah, PK ini adalah yang bakal kita tempur nanti, matematika ya, Dek ya. Oh iya. Matematika itu. Kita lihat jumlah soalnya. Kalau PU itu 30 soal 30 menit. Nah, PU ini juga matematika deh ya. Matematika tapi levelnya sangat mudah. Itu 30 soal 30 menit. Artinya apa? Satu soal berapa menit, Alia? 1 menit. Nah, satu soal 1 menit itu. Kalau PPU karena soalnya teks ya, dia 20 soal 15 menit. Enggak. Justru ini mudah karena dia bahasanya lebih apa singkat gitu. Makanya dia 20 soal 15 menit. Nah, yang agak panjang yang ini deh, kemampuan bacaan dan menulis. Nanti di sini teksnya kayak cerita panjang banget. Itu 20 soal, waktunya dilamain 20 menit gitu. Kalau PK itu yang matematika murninya. Kalau PU tadi matematika dasar ya, yang mudah-mudah sama ada kalimat. Kalau PK tuh matematika banget gitu, matematika murni. Ini revisi ya, bukan 15 soal dek, tapi 20 soal. 20 soal 20 menit. Oh, Artinya apa? Satu soal 1 menit. 1 menit. Nah, itu nanti akan kita latih ya 1 tahun ke depan ini ya, dek ya. Ya. Nah, berikutnya ada rombongan literasi. Literasi ini ada Indo, Inggris, MTK. Nah, ada juga literasi MTK ya. Kalau literasi bahasa Indonesia 30 soal 45 menit. Hmm. Berarti udah kebayang ya namanya literasi bakal ada teks yang banyak. Ini yang Iya. akan dilatih nanti fokus membacanya sama tata bahasa yaitu ya misalnya kita harus dilatih lah tentang apa istilah-istilah deh ya nanti di situ. Ada literasi bahasa Inggris nih 20 soal 30 menit. Jadi lumayan panjang berarti teksnya ya. Nah, di Iya. sini sebagai informasi untuk literasi bahasa Inggris deh itu bahasa yang dipakai itu lumayan tingkat tinggi. Jadi banyak-banyak membaca dan latihan soal nanti ya. Iya. Nah, yang terakhir, ini matematika lagi nih. Literasi versi matematika itu disebut penalaran matematika. 20 soal, 30 menit. Artinya apa? Soal ini, Dek ya, Mm-mm. di bagian UTBK, khususnya matematika, itu level yang paling sulit. Bisa kakak bilang itu yang paling sulit. Kenapa? Bayangin aja, kita ada soal teks ya, bahasa itu isinya. Teks, panjang cerita, tapi matematika. Itu yang bikin sulit ya. Kebanyakan siswa itu sulit mengubah ceritanya menjadi bahasa matematika. Ketika. Kalau Hmm. misalnya SD kan kita biasanya soal ceritanya begini ya, Lia ya. Ibu membeli 3 ayam dan 2 bebek seharga 200.000. Itu kan enak. Anggap aja ayam itu X, bebek itu Y ya. Jadi Iya. 3X plus 2Y sama dengan 200.000. Mudah. Nah, ini udah kompleks. Udah cerita tentang apa misalnya bola dilempar, udah cerita tentang main layang-layang, tentang naik apa deh di apa ya pasar malam itu yang muter-muter tuh apa itu namanya? Biang lala ya. Salah ya. Ya naik biang lala nanti diukur berapa sih eh, jarak sudut antar dua orang di biang lala itu. Nah, udah sampai sana tuh. Nah, itu yang menjadi kesulitan siswa karena tidak terbiasa mengerjakan matematika versi literasi. Pasti. Atau kalau adik pernah ngerjain, kalau zaman kalian tuh namanya AKM, soal AKM. Oh. Ya, pernah pasti itu ada tes itu kan? Ya. Nah, AKM numerasi, AKM literasi. Itulah si PM itu, ya. Jadi, Mm-mm. sebagai ringkasan totalnya ada 155 soal, waktunya 190 menit, kurang lebih 3 jam 15 menit. Jadi kakak-kakak kemarin Mm-mm. baru selesai UTBK itu deh di dalam ruangan 3 jam 15 menit. Kebayang ya pusingnya Ya. gimana udah depan monitor, bahas apa, bacaan teks panjang-panjang. Nanti akan ada hadapi ya 1 tahun lagi. Semangat ya, masih semangat ya? Semangat.
Wajib itu harus ditempur dari sekarang. Jadi catatan pentingnya ya dari 2004 sampai 2026 model soalnya bukan cuman pilihan ganda A B C D E aja, tapi ada yang pilihan ganda kompleks deh yang jawabannya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Lalu ada juga isian singkat. Jadi kayak tadi kan ada PK ya, PK misalnya kan nggak mesti harus ABC, nanti ada deh isian disediakan kotak kecil. Misalnya jawabannya berapa? 5, 10. Cukup ketikan aja angkanya. Tapi nggak mungkin jawabannya koma. Yang pasti hasilnya pasti bilangan bulat gitu ya. Oke. Jadi harus benar-benar paham konsep ya, jangan tebak-tebakan, pas itu beresiko ya. Jangan percaya akal-akalan ini gini-gini, enggak. Itu semua hanya ini aja, apa namanya deh, hoki-hoki aja pasti itu ya. Jadi Ya. fokus hari ini matematika murninya ditemuin di PK 20 soal dan PM 20 soal. Jadi ada 40 soal yang wajib kita pelajari. Pahami, kuasai. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang pasti nih, deh, PU juga ya. PU ini kan tadi kata kakak mudah nih. Padahal sebenarnya gampang-gampang susah karena banyak siswa meremehkan PU. Alhasil PU-nya kecil, gitu ya. Oke, terus tadi diagnostik sudah kakak kasih tahu ya. Nah, sekarang yang pertama, tadi kan kita mau fokusnya bilangan sama aljabar ya. Ya. Jadi kita review kembali ya, Alia ya, tentang oh bilangan bulatnya apa ya. Di sini bilangan bulat itu ada positif sama negatif. Ini kakak secara umum aja ya pakainya ya, Dek ya. Ya. Di situ sebagai Alia ingat, oh kalau misalnya positif Hmm. dikali sama positif, hasilnya pasti Yes. positif. Kalau negatif dikali negatif hasilnya Positif. positif. Kalau positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif. Nah, jadi kesimpulannya apa dari yang kakak buat di nomor satu itu deh, yang positif kali positif positif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Apa yang bisa Alia tarik kesimpulan coba? Sebelum kakak kesimpulkan. Kesimpulannya, Boleh nggak apa-apa. Sebisa Alia aja. hmm, Ada nggak yang bisa adek simpulkan gitu dari apa yang kakak baca tadi? kesimpulannya, Gak apa-apa, nggak usah tegang. Kita berdua aja di sini santai aja. Gitu. Yes. Bisa? Oke, kakak bantu ya, kakak bantu ya. Jadi kesimpulannya, kalau tandanya sama, Oh, nih, hmm. kalau tandanya sama dikalikan, maka hasilnya pasti positif, ya enggak? Oh, iya, Ya kan? ya, Misalnya plus kali plus, min kali min, sama enggak tandanya? sama. Sama, hasilnya pasti positif. Positif. Tapi kalau misalnya tandanya itu berbeda, Hmm. hasilnya pasti Negatif. iya negatif. Awalnya misalnya positif dulu baru kali negatif, atau negatif dulu baru kali positif, hasil tandanya pasti Negatif. negatif. Oke, udah ingat? Udah. Oke, lanjut yang kedua itu ada KPK sama FPB. KPK itu kepanjangannya kelipatan persekutuan terkecil, kalau FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kan ini paling banyak dek dipakai sering di UTBK, terutama di soal cerita. Nah, di sini kakak ingatkan lagi, kalau misalnya adek mau mencari KPK, bentar Hmm. ya, ke garis panjang. Wait, wait, wait. Nih, kalau misalnya adik mau mencari KPK, maka kata kuncinya pilih semua bilangan, lalu ambil pangkat yang kok terkecil, pangkatnya yang terbesar. Justru kebalikan dari kata-katanya ya. Nah, kalau FPB, adik ambil semua, hanya bilangan yang sama. Jadi only ya, hanya bilangan yang sama. Lalu pangkatnya Alia pilih
yang paling kecil. Yo. Nah, kebalikan dia ya. Mm-mm. Walaupun dia faktor persekutuan terbesar, justru yang diambil pangkat yang paling kecil. Kalau KPK tadi pangkatnya yang paling besar. Tapi semua bilangan, kalau FPB hanya bilangan yang sama. Nanti akan kita bahas di next ya, ada contoh lagi ya. Oke. Berikutnya di situ ada pangkat dan akar. Nih kakak geser dulu. Nah, pangkat dan akar ada sifatnya ini kakak ambil yang paling umum saja ya, Dek, yang paling sering keluar. Oke. Di sini kalau adik lihat pangkatnya itu itu perkalian ini ya. Iya. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Jumlah. Dengan syarat apa? Syaratnya bilangan pokoknya itu harus sama. Mm-mm. Nih, misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Sama nggak bilangan pokoknya sama-sama 2? Sama. Sama. Jadi 2 yang tetap, pangkatnya dijumlah deh. Jadi hasilnya 2 pangkat. 5. Iya. Kalau misalnya kakak ada gini, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Boleh nggak pakai sifat ini? Tidak. Tidak boleh, karena apa? Ininya Beda. beda, tidak bisa pakai sifat. Nah, kau harus dikerjakan saja secara Lima. manual. Paham? Paham. Oke, berikutnya di situ ada rumus perkalian akar. Jadi kalau perkalian akar itu ya kaliin aja langsung. Kalau misalnya ada akar 3 dikali akar 6, jadi jawabannya akar 11. 18. Gitu aja deh. Kalau misalnya ada akar 2 kali akar 2, hasilnya berapa? 2. 2. Sifat ini ya. Iya. Padahal sebenarnya 2 ini bisa juga dapat dari, kan tadi akar 4 ya. Akar 4 juga Mm. hasilnya 2. 2. Karena kita pakai sifat langsung saja hasilnya 2. Bisa? Ya. Bisa. Oke, lanjut ya kita next. Nah, yang kedua kita akan pengenalan aljabar. Kita mulai dari nol nggak apa-apa ya, kita review lagi ya. Nggak apa-apa. Nah, apa itu aljabar? Aljabar itu, ingat aja, cuma bilangan yang identitasnya disembunyikan. Padahal sebenarnya definisinya panjang banget ya bahasanya ya. Ini kakak singkat aja, bilangan yang identitasnya disembunyikan. Coba sebelum ke situ, Mm. kakak kasih intermezzo di sini. Misalnya di sini ada 3 Lia ya, Ya. ditambah. Kakak kosongi. Nah, berarti yang titik-titik-titik itu isinya apa, Alia? 5. 5 ya. Ya. Terus kalau misalnya kakak di sini ada nih, berarti berapa yang titik-titik itu? 7. 7. Sama nih kayak ke contoh ini arahnya. Kalau ada 3 ditambah X, X itu kan bilangan yang disembunyikan kan? Iya. Nah, jadi kalau kita sesederhana itu berarti X langsung tahu ya, X-nya pasti 2. Mm. Berarti kalau ada udah paham itu, berarti adik sudah paham aljabar dasar. Oke. Kalau sudah paham aljabar dasar, insya Allah yang aljabar yang tingkat naik-naiknya lagi juga bisa paham. Ya, Ya. di sini ada kosakata aljabar yang harus kita tahu atau poin-poinnya. Ada namanya variabel ya, Dek ya. Ini Oke. variabel itu berarti apa? Huruf simbol yang letaknya itu di depan huruf. Hmm. Kalau koefisien, Masya Allah salah kakak. Variabel itu huruf ya. Nah, Ya. kalau koefisien adalah angka yang letaknya di depan huruf atau di depan koefisien. Ya. Kalau konstanta adalah angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Misal nih, kakak buat di sini ya. Kakak ada misalnya apa nih? 5x plus 3y min 6 sama dengan 0. Kalau kakak minta sebutkan Alia, yang mana Alia disebut variabel? Variabel X dan Y. Oke, good. X dan Y variabel. Kalau koefisien? 5 dan 3. Oke, 5 dan 3. Kalau konstanta? 6. 6 apa min 6? 6. Min 6. Ya, jadi di sini jangan terkecoh. Dia minus itu punyanya 6. Ya, Iya. oke Alia?
Oke. Oke, good. Kalau sudah paham ini, sudah kita review sedikit, kita lanjut ke berikutnya. Operasi dasar aljabar ya. Iya. Biasa ada jumlah, ada kurang, ada kali, ada bagi ya. Di Iya. sini kalau misalnya aljabar itu bisa ditambah atau dikurang, ini sudah kakak kasih penandanya hanya bisa dioperasikan kalau sukunya Jenis. sejenis. Misal 2x tambah 3x ya berarti 5x. Sama kayak ada yang nambahin misalnya. Kak Novi beli apel 5, Hmm, Alia beli apel 2. Dijumlahin berapa apel kita? 5. 5. Karena sama-sama apel kan? Ya. Bisa dijumlahin, bisa dihitung. Tapi kalau Mbak Novi bilang, apel Mbak Novi ada 3, jeruk adik ada 10. Nah, itu nggak bisa dijumlahin. Kecuali Ya. pertanyaannya berapa total buah yang mereka beli. Bisa jadi tuh. Tapi Hmm, kalau misalnya secara matematisnya nggak bisa karena beda jenis. jenis. Oke. Oke. Yang kedua ada perkalian. Kalau perkalian itu ya kalikan saja semuanya. Mm-mm. Ya, misal begini, di situ ada contoh 2 dikali X. Ini kenapa? Ya. 2 dikali X plus 4. Nah, ini kan dikalikan semua. Artinya apa? Si 2 itu dikalikan ke X, 2 juga dikalikan ke 4. 4. Yang mana hasilnya nanti 2x ditambah 2 kali 4, 8. 8. Itu ya singkatnya ya. Iya. Kalau yang di bawah ada sifat distributif ganda ini, dia tuh kayak pelangi sistemnya, Dek. Jadi X kali 3 gini ya. Yang Hmm. bawahnya 2 kali X, 2 kali 3. Ingat? Ingat. Oke, good. Nah, berikutnya di situ ada persamaan linear. Persamaan linearnya di sini Mbak kasih contoh yang satu variabel ya, Dek ya. Hmm. Cuman ada huruf X. Tadi kan intinya kalau ada aljabar itu ada huruf X-nya atau Y-nya, berarti huruf itu kan yang mau kita cari kan? Ya. Ya, ya udah nih kita buat kayak contoh ini. 2x min 4 sama dengan 0. Kita kan mau mencari x ya, 2 kali berapa sih? Dan dikurangin 4 hasilnya 10. Ya udah, Iya. pertama kalau kita mau nyari x, kita sisihkan dulu angka min 4-nya. Jadi 10-nya tetap, min 4 tadi pindahinlah ke kanan. Kalau udah pindah tempat, itu yang kita ingat tandanya berubah ya. Ya. Jadi apa di sini berarti? Plus 4. 10 tambah 4, 14. berarti X-nya? X-nya 7. Oke, good. Bisa berarti ya? Good Ya. job ya, Alia. Aljabarnya banyak, udah dasarnya udah tahu, udah bagus ya. Tinggal kita perdalam lagi ya, Dek ya. Ya. Oke, selanjutnya. Nih, di sini kakak kasih contoh soal. Mm-mm. UTBK bilangan ada 5 soal. Nah, di Ya. situ harusnya nggak kakak kasih tahu jawabannya ya. Oke, sekarang kita bahas aja ya. Kita bahas jalannya seperti apa. Oke? Oke. Oke, di sini coba kita bahasnya. Di sini ada kayaknya sudah kakak buat. Nggak usah lah. Kakak tulis coret-coret aja ya. Nih, kakak coret-coret di sini. Itu soalnya 2 pangkat 2025 ditambah 2 pangkat 2025 deh ya. Sama Ya. dengan 2 pangkat X. Berapa X-nya? Nah, kita bedah di sini. Hmm. Ini kakak sediain kertas kosong aja di sini ya. Eh, sorry, sorry. Nih, di sini aja nih. Oke, kelihatan layar kakak? Belum. Oh, belum ya? Ya. Wait, wait, wait. Ini kepindah nggak layar kakak, Dek? Enggak. Oh, serius? Iya. Hmm, coba kakak hentikan dulu ya, kakak ulangi lagi ya. Oke.
Oke, oke, wait, wait. Kakak bagikan layar. Nah, ini kelihatan. Oke. Terus kalau kakak buka ini kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, kayak mau sinyal tadi ya. Nih, kakak coret-coret di sini aja. Jadi, misal ya, Kak Novi ada soal tadi 2 pangkat 2025 ya, Dek. Iya. Ditambah ya, 2 Mm-mm. pangkat 2025 sama dengan 2 pangkat X. Yang ditanya itu X-nya berapa kan? Iya. X-nya itu berapa sih gitu. Nah, pertama misalnya kalau adik atau siswa lah pada umumnya menyangka, oh ini nih pangkatnya tinggal dijumlahin aja. Iya. Iya enggak? Nah, Iya. pasti sekali lewat mereka akan berpikir begitu dan jawabannya ada pula di ABC. Mm-mm. Nah, jadi di sini kita lihat ya, karena ini adalah penjumlahan dan itu sama, anggap saja adik itu lagi bahas aljabar. Ingat, Mm-mm. kakak tadi di awal misal nih, ada 2X tadi ya. Iya. Coret ya. Misal nih, kakak ada 2X ditambah 3X, hasilnya berapa? 5X. Sejenis itu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau Alia lihat sekali lewat, itu 2 pangkat 2025, 2 pangkat 2025 sama nggak sih mereka berdua tadi? Sama. Sama. Ini anggap aja D itu variabel ini nih. Anggap aja itu X. Mm. Misalnya. Nah, kalau variabel tuh di depannya pasti ada konstanta, ada. Iya. Pasti Pas. ada ya. Iya. Nah, di depannya itu kalau walaupun nggak ada angka sebenarnya ada, yaitu satu. Satu. Ini juga ada nggak angka satu sebenarnya? Ada. Jadi kalau misalnya kakak nih ada gini, X tambah X, kan jawabannya 2X. Iya. Dari mana 2X? Depannya ada angka satu kan? Iya. Satu tambah satu berapa? 2. Nah, begitu sama kayak gini. Jumlahkan depannya. Satu tambah satu berapa, Lia? 2. Dua titik variabelnya kalau di bawah kan X ya. Kalau di Iya. atas siapa yang variabel? 2 pangkat 2000. 25. Nah, begitu. Sama dengan sampingnya 2 pangkat. X. Sekarang lihat lagi Alia. Mm-mm. 2 yang di depan ini, ada nggak dia tuh pangkatnya sebenarnya, Dek? Ada. Berapa? 1. Nah, pinter. Jadi dia ada pangkat, yaitu 1. satu. Nah, kalau misalnya ini, sudah bisa belum pakai sifat ini yang kayak tadi, Dek? Kalau perkalian, basisnya sama, pangkatnya diapain? Ditambah. Nah, Dijumlahkan. dijumlahkan. Berarti ini 2 pangkat satu. Masya Allah. Maaf ya, Lia ya. Tidak apa-apa. Ini 2 pangkat. Kok nggak balik-balik deh. Nih, 2 pangkat satu ditambah dengan 2025 Ya. sama dengan yang belakang sampingnya biarkanlah 2 pangkat X tetap. Mm-mm. Satu tambah 2025 berapa? 2026. Oke, sama dengan 2 pangkat X ya. Iya. Ini eksponen, Dek. Sama-sama 2 nggak basisnya? Sama. Kalau sama udah nggak usah dilihat lagi. Yang dilihat apa? Pangkatnya saja. Jadi X-nya adalah, 2026. nah, selesai. Oke. Oke? Paham? Ya, paham. Oke, good job. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada. Oke, good. Ya, berarti pinter. Lanjut ya, kita ke soal yang kedua. Nih, bentar ya. Nanti Alia WA kakak aja. Nanti kakak share ininya ya. Nomor 2 di situ. Ini mudah juga nih. Hasil dari min 3 dikali 4 ditambah 8 dibagi min 2. Ini kan sekilas pelajaran SD ya. Iya. Tapi masih banyak deh. Siswa tuh kelirin jawabnya.
Karena apa? Mereka lupa aturan penjumlahan perkalian dari suatu bilangan campuran. Operasi campuran. Itu ada aturannya kan? Ya, Masih ingat nggak Alia aturannya apa? masih. Gimana? Pembagian atau perkalian dulu baru penjumlahan. Sebelum itu ada nggak yang lebih prioritas lagi? Dahulukan yang Yang tanda ku oh, kurung. oh iya benar. Ya, jadi kalau Mm-mm. itu kan yang Alia jawab tadi udah benar. Hmm. Itu kalau misalnya nggak ada tanda kurung tuh. Nah, Semisalnya ada tanda kurung lagi di soal, maka hmm. wajib utamakan dulu tanda kurung meskipun isi dari tanda kurung itu adalah penjumlahan. Ya. Ya, kalau di sini kan nggak ada ya. Di Hmm. sini nggak ada tanda kurung, di situ hanya kayak tanda pemisah aja antara negatif gitu ya. Jadi Ya. kalau di sini Alia kerjain yang mana dulu, Dek? Yang perkalian atau pembagiannya dulu. Buat sini aja coba ya. Ya. -3. Kita ganti warna apa lah ya? Ini aja deh. -3 dikali 4 ditambah 8 dibagi -2. Kan kerjain yang kali dulu atau yang bagi dulu kan? Jadi Ya. misalnya kita ngerjain yang ini dulu ya. Mm-mm. Ya kan sama yang ini ya. Ya. -3 kali 4 berapa Lia? 12. -12 ditambah 8 dibagi -2 Alia. Min 4. -4. Baru dikerjain ini kan? Iya. -2 ditambah -4. Min tuh sudah ke kiri. Ditambah minus lagi ke kiri. Makin ke kiri nggak? Iya. Jadi nambah nggak minusnya? Nambah. Jadi min berapa? Min 16. Oke, good. Paham ya? Paham. Oke. Nomor 3. Ini sama nih, setipe. Setipe dengan yang nomor 1. Mm. Alia mau kerjain nggak? Boleh. Atau mau coba? Boleh, silakan. Yuk, coba kakak kasih waktu 2 menit deh, boleh. Dicoba dulu. Sudah. Gimana? Dapat, Alia? Hmm. Oke, kakak tunggu. 24, 24. Nah, kakak bantu sedikit deh. Ada Ya, nggak di situ yang sama Alia? ada. Siapa? Yang pangkat 2024. Nah, dikurangkan itu kan? Ya. Anggap aja kayak X kurang X habis nggak berarti? Ya, habis. Habis. Nah, sisa siapa? 3 Sisa pangkat 2025 sama dengan 3X. pangkat X. Udah Mm-mm. sama belum sama-sama 3? Sudah. Jadi X-nya berapa? 2025. Iya, itu jawabannya. Oh. Iya kan udah nggak ada lagi penghalang kan? Mereka udah sama-sama Mm. 3 kan bawahnya? Iya. Oke. Mm. Paham, Adek? Paham. Oke, jadi ini adalah implementasi bilangan sama aljabar bisa digabung jadi satu. Ya? Mm. Paham Ya. ya? Iya. Oke, good. Kita lanjut ke nomor berikutnya.
Nomor 4. Nah, nomor 4 Alia. Ada akar. Nah, boleh Alia catat tuh di kertas akar 12 ditambah akar 27 dikurang akar dari 48 sama dengan A akar 3. Berapakah nilai A? Iya kan pertanyaannya? Ini udah mulai agak kompleks sedikit ya soalnya ya. Ya. Oke, kita bahas seperti tadi ya. Nih, jadi boleh bacain ulang Alia soalnya. Oke, akar 12 Akar 12. tambah akar 27 Mm-mm. dikurang akar 48 Mm-mm. sama dengan akar 3. Oke. Oke. Ini kan tadi kayak sifat yang akar-akar tadi ya. Hmm. Dia mirip juga kayak aljabar. Dia ini bisa dioperasiin kalau sejenis. Kalau ini kalau kita lihat akarnya beda-beda nggak Alia? Iya, beda-beda. Nah, terus biar Alia tuh cepat tahu ini aku harus ngapain sih? Mm-mm. Kan ini ada sama dengan dek. Kalau sama dengan kan logikanya kiri dan kanan harus sama nggak? Iya, Iya, ini kan ada sama dengan nih. Oh, berarti ini harus sama dengan sebelah sini ya kan? iya, Nah, kalau seperti itu, kita lihat yang paling kecil itu yang sedikit tuh daerah sebelah kanan ya. Nah, iya, sebelah kanan itu ada A, tapi sampingnya ada akar 3. iya. Mm-mm. Nah, artinya apa, Alia? Nanti berarti jawabannya itu sebelah kiri juga ada akar 3-nya. Gitu maksudnya. Berarti, adik ya, ini si akar 12 itu, kenapa ini? Bentar ya, dek ya. Apa? Ini nggak bisa dia kalau dipencet kayak gitu dia. Nih, misal akar 12 ini, berarti harus kita pecah, Alia. Mm-mm. Berapa dikali 3 yang hasilnya 12 begitu. Mm. Nah, ini juga sama, akar 27 juga, Dek. Kita pecah. Berapa dikali 3 3. dikurang lagi 48 juga sama. Berapa kita kali 3 baru sampingnya itu ada A akar 3. 3. Oke? Nah, Oke. sekarang coba kita isi titik-titiknya. Berapa kali 3 Dek, yang hasilnya 12? 4. Oke, good. Kalau 27 berapa dikali 3 yang hasilnya 27? 9. Good job. Kalau kalau 48? 6. 16. 16. Nah, kalau Alia lihat lagi tuh di monitornya. 4, 9, 16 itu bilangan kuadrat nggak? Iya, Mereka semua bisa dikeluarin akar nggak? bisa. Nah, kesimpulannya apa? Berarti kalau Alia mau menyederhanakan akar, Mm-mm. salah satunya itu harus dipecah jadi bilangan kuadrat dan bilangan prima. 3 bilangan prima nggak? Iya. Nah, gitu. Sama kayak gini, misalnya ada contoh di bawah kakak buat ya. Akar 75. Hmm. Anggaplah kan adek kan nggak tahu 75 ini berapa kali berapa sih, banyak kan? Iya. Tapi adek harus cari berapa dikali berapa yang hasilnya 75, tapi harus ada satu bilangan tuh yang kuadrat. Bilangan Mm-mm. kuadrat kan 4, 16, 9, 25, 36 ya kan? 81, 49. Nah, harus ada salah satunya itu. Kalau 75 kira-kira bilangan kuadrat berapa lah yang ada di situ? Itu 5. 5 ya. Ujungnya pasti 5. Ada Iya, nggak bilangan kuadrat yang ujungnya 5? ada Berapa? 5. Bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat. 25. Nah, 25. 25 kali berapa yang hasilnya 75? 3. Nah, tiganya bilangan prima nggak? Iya, 25-nya bilangan kuadrat nggak? kuadrat. Nah, itulah triknya cara menyederhanakan akar. Harus sampai prima. Oke? Nah, Iya. sekarang kita lanjut ke yang bagian atas. Kita keluarkan, Dek. Ya, kehapus semua ya, Kakak ya. Ya Allah. Ntar deh ya. Kayaknya bisa kembali lagi. Nggak bisa. Ya udah, kita tes ulang aja deh. Oke, nggak apa-apa. Tadi berapa akar berapa sayang? 12, akar Tuh. 12 Heeh. tambah akar 27 Mm-mm. kurang akar 48 Ya. sama dengan A akar 3. Oke. Tadi akar 12 dipecah jadi berapa, Ali ya?
Akar 3 ada kali, akar 4 kali 3. Kalau 27, Akar 9 kali 3. kalau 48 Akar 16 kali 3. sama dengan A akar 3. 3. Nah, ini akar empatnya bisa nggak dikeluarin akar 4 ini? Bisa. Bisa. Akar 9 bisa. Bisa. Akar 16 bisa. Bisa. Oke. Akar 4 berapa, Lia? 2. Jadi di sini jawabannya 2 akar 3. 3. Kalau yang ini berapa akar berapa? 3 akar 3. Oke, kalau yang ini 4 akar 3. sama dengan A akar 3. 3. Sekarang lihat Alia, ini kah sudah sama nggak belakangnya akar 3 semua? Sama. Yang depannya aja kita jumlahin. 2 tambah 3, 5. 5 kurang 4, 1. 1 akar 3 sama dengan A akar 3. 3. Nah, ini kan sama-sama akar 3 tuh. Ya udah akar tiganya udah nggak usah lagi diperhatikan Alia. Iya. Jadi A-nya berapa? 1. 1. Udah? Udah. Oke, jadi begini nanti kurang lebih ini dasarnya. Nanti ketika ada sudah masuk soal pasti udah lebih kompleks, tapi ini dasarnya. Gitu maksud kakak. Oke. Oke, ngerti? Ngerti. Oke, good. Kita lanjut ke berikutnya. Nih, ini KPK FPB. Lampu A menyala setiap 6 menit. Lampu B Hmm. menyala setiap 8 menit. Jika menyala bersama-samanya pukul 8, maka mereka akan menyala bersama lagi pukul berapa? Jadi soal seperti ini itu penggunaan dari KPK. Nah, jadi di sini harus ada yang adik tahu ya. Mm-mm. Di sini kakak buat catatan. Atau boleh dicatat aja di kertasnya. Oke. Jadi KPK, eh, Ya. kasih aja tanda panah. Soal-soal yang soal cerita yang pakai KPK tuh ciri-cirinya bersama-sama, Bersama. sama-sama, Sama. atau iya bener bersama-sama lagi. Jadi contohnya gini deh, ini kan lampu ya, Iya. lampu A 6 menit sekali, lampu B 8 menit sekali, lampu C misalnya 10 menit sekali. Kapan lagi mereka menyala bersama-sama setiap berapa menit? Nah itu nah soal-soal tentang KPK deh. Atau apalagi misal begini, Mbak Novi misalnya, Mbak Novi berenang 3 hari sekali, Alia berenang 5 hari sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita berdua ini berenang pada pertama kalinya banget tuh tanggal 1 Januari misalnya, kapan Mm-mm. kita ketemu lagi bareng-bareng untuk yang kelima kalinya? Itu juga KPK, Oke. paham ya? Ya. Kalau kalau FPB boleh catat bawahnya, FPB tanda panah. Ciri-ciri soalnya itu membagi sesuatu sama rata, sama rata. Misalnya contohnya begini ya Lia. Ada soal, misalnya nih, Kak Novi punya permen di kantong. Permen di kantong itu yang warna merahnya ada 10, yang warna hijau ada 8, yang warna pink, misalnya warna pink ada 12. Nah, Mbak Novi mau membagi semua permen itu sama rata ke 30 siswa. Maka masing-masing siswa dapat berapa permen? Gitu. Nah, itu soal tentang FPB. PP. Nah, sekarang kita bahas ya nomor 5 itu ya. Kita bahas lagi di sini. Lampu A 6 menit, lampu B 8 menit ya, diingetin ya. Oke. 68 nih, kita buat lagi di sini. Yuk, lampu A menyala setiap berapa tadi, Dek? 6 menit. 6 menit. Kalau lampu B Selama 8 menit. 8 menit. Mereka menyala pertama kali. Jam 8. Oke, pertama kali menyala jam 8 pagi. Yang ditanya Eh, saat bersama-sama. bersama-sama jam berapa lagi ya? Apa waktunya? Coba kita lihat lagi ya. Lupa juga kakak. Oh, apa itu? Oh, pukul berapa ya?
Mereka menyala lagi bersama-sama di jam berapa gitu ya? Ini berarti menyala lagi bersama-sama berikutnya. Berarti berikutnya. Atau yang kedua bisa kita buat juga bahasanya deh ya. Iya. Menyala untuk yang berikutnya. Atau yang kedua kalinya. Berarti kalau kita mau tahu dia menyala berikutnya tuh di jam berapa, kita harus tahu berarti lampu A sama lampu B tuh bareng-barengnya setiap berapa menit, ya kan? Nah, untuk kita tahu dia bareng-barengnya nyala kapan, itu menggunakan KPK. Kak, KPK dari siapa ya? Dari 6 dan 8. 8. Dari KPK masih ingat nggak Alia? Masih Masih pakai apa biasanya? Poin faktor. eh kalau KPK di kira-kira sih biasanya. Kira-kira boleh sih. Tapi ini kakak review lagi ya. Kita pakai poin faktor ya. Ya, Jadi 6 dan 8. 6 ini bisa dibagi dua ya. Hasilnya ya, 3. 3. Kalau 8 itu kan dibagi dua, 4. Dibagi dua lagi, 2. Nah, Dua. terus ini kan yang kita ambil kan yang ininya nih, Dek. Ya, Jadi 6 itu berarti 2 kali 3. ya, Kalau 8 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kan? ya. Ada berapa duanya? Ada 3. Jadi 2 pangkat 3. 3. Nah, maka KPK-nya itu tadi kata kakak ambil semua bilangan. Ada bilangan apa aja di situ? 2 sama 3 nggak? Iya. Tulis dulu duanya Hmm. dikali 3. Nah, untuk pangkatnya, karena dia KPK terkecil, maka pangkatnya pilih yang paling besar. Lihat angka 2. 2 itu nggak ada nggak yang paling besar? 2 pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, taruhnya 2 pangkat 3 berarti di sini. Hmm. Kalau 3 cuman ada satu kan nggak ada teman lagi. Ya, Ya udah, langsung aja. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. 8 dikali 3. 24. Nah, 24 ini artinya apa, Alia? 24 ini artinya lampu A dan B menyala bersama-sama setiap 24 menit sekali. Itu bahasanya ya. Oke. Setiap 24 menit sekali. Jadi setiap 24 menit hidup. 24 menit lagi hidup bareng-bareng gitu ya. Karena kita tadi yang pertama kali itu dia menyala jam 8 Alia, berarti nanti yang jam kedua jam berapa? 8 lewat 24. Oke, good. Udah? Ya, oke. Udah. Udah. Ya ginilah soalnya kurang lebih deh. Ini dasarnya ya. Hmm. Oke, lanjut. Nih, ini nggak kerasa ya 19:49 ya. Iya. Iya, gini lah emang deh kalau kita bahas UTBK itu nggak kerasa sama sekali. Tahu-tahu udah habis ya. Iya. Nah, oke di sini tadi pembahasannya udah kita lewatin aja kan kita udah bahas tadi ya. Nah, ini ada tipe soal lagi, tipe soal lagi yang mana tadi ini aljabar ya? Mm-mm. Atau coba adik mau pilih yang mana nih? Dari 5 soal itu coba yang pengen adik kerjain sendiri. Hmm, yang 5 kayaknya. Boleh? Pakai Oke. apa ngerjainnya? Pakai. Ah, Coba-coba eliminasi substitusi bisa juga. oh iya. Coba deh. Alia, sorry tak keluar Kak Novi. Kayaknya sinyal kakak jelek kali di sini. Sorry ya. Ini kakak bagiin lagi nih. Nah, boleh, boleh, boleh. Silakan. Boleh eliminasi sama substitusi. Pertama eliminasi P. P-nya habis, dapat Q. Boleh juga pakai itu. Nanti di akhir kakak ajarin cara cepatnya gimana nomor 5 itu. Coba kerjain dulu. Seingatnya Alia.
Semangat Alia. Hmm. Nanti boleh di-save ya nomor kakak ya kalau mau tanya-tanya ya dek ya. Oke. Oke. Hmm. Udah. Udah dapatnya berapa? 16. P-nya berapa? P-nya 5. Q-nya? Q-nya 3. Oke, nah itu pakai eliminasi sama substitusi kan? Eliminasi itu sih. Oke, sekarang sebagai penutup kakak kasih triknya. Ini sebenarnya bukan trik cepat bukan, tapi ini sifat deh, sifat dari aljabar itu sendiri. Yang Ya. wajib adek ingat, adek catat, adek hafal untuk dipakai pas ngerjain UTBK nanti. Caranya gimana? Mm-mm. Nah, lihat kakak ya. Hmm. Di sini kakak buat di sini aja biar enak nanti lihatnya. Nah, tadi soalnya apa? Boleh bacain, Dek? Eh, P tambah Q Mm-mm. sama dengan 8. Terus, P kurang Q mm-mm. dengan 2. Yang ditanya, Misalnya P kuadrat dikurang Q kuadrat. tadi Ade kan pakai eliminasi, substitusi Mm. dapat ya. Ya. Nah, sekarang kakak mau ngasih tahu Alia sifatnya. Nah, di aljabar itu deh ada sifat seperti ini deh. Kalau ada x kuadrat dikurang y kuadrat, itu sifatnya adalah x plus y dikali x min y. Nah, pernah nggak Alia ke baca ini atau keinget aja? Mm-mm. Nah, itu anggap aja x-nya itu Alia ganti dengan p, Dek. Mm-mm. Jadi apa berarti ini, Dek? Oh, berarti 8. Iya kan Hah? p plus q Hmm. I dikali. lebih P kurang Q. Iya, p plus q-nya berapa? 8 P min q-nya kali 2. hasilnya? 16. Nah, selesai. Ya nggak? Oh, Lebih lebih ya. singkat nggak? Iya. Nah, itu berarti harus diperdalam lagi sifat-sifat dari operasi aljabarnya. Ya, Alia? Iya. Oke, sip. Good job. Ini boleh dicatat atau nanti kakak aja kirim lah ya PDF-nya ya. Oke. Nah. Jadi di sini, ini kakak hapus dulu. Nah, ini ada soal ya, Dek ya. Walaupun di sini ada penjelasannya, tetap adik kerjain di rumah. Ini ada latihan tambahan buat adek ya, karena waktu kita nggak cukup. Ini sampai 19 apa 20 ya, 20.00. Ini kakak minta adek kerjain. Nanti kita diskusi via WhatsApp aja. Adek tanya ke kakak. Ya bener nggak Oke. kak yang ini? Oke? Nah, ini latihan Oke. mandiri. Nah, sebelum itu, nah jadi kesimpulan hari ini nih, UTBK 2026 itu, Dek, tesnya logika dan literasi, bukan hafalan. Terus aljabar itu juga cuman bilangan aja yang disamarin jadi huruf. Jadi nggak usah takut sama aljabar ya. Banyak siswa kan bilang, Mm-mm. aduh susah banget tuh aljabar gini-gini. Enggak. Itu tergantung mindset. Ya. Terus kuasai aja operasi bilangan negatif, positif, sama pangkat. Di situ aljabar ini pasti mudah. Jadi Iya. semua sebenarnya deh basic matematika tuh dari bilangan. Ya nggak? Mau belajar geometri ada bilangannya nggak? Ada. Udah. Mau belajar sudut ada bilangannya nggak? Udah. Ada. Semuanya ada bilangan. Jadi percuma kita udah naik level materinya tapi sekedar kali plus minnya aja nggak bisa. Pasti semua bakal salah. Ya? Mm-mm. Nah, jadi kita akan lanjut nanti otak-atik persamaan kuadrat nanti kita coba. Next ya. Iya. Nah, sekarang Ade udah dapat akun untuk login ke LMS-nya, aplikasi Belum. Algonovanya belum? Coba. Coba Kakak share ya di apa namanya, Dek? Di kolom chat. Di sini ada jadi habis belajar itu kita apa namanya kayak isi feedback gitu ya. Oke. Nah, ini Kakak Mas ini
Copyin dulu ke kolom chat, ada langsung buka dari webnya, bisa kan di situ ya? Nggak bisa. Bisa, wait, wait kakak, perbesar dulu ini. Nah, masuk nggak itu? Kakak kirim. Bentar. Oke. Mm-mm, itu username-nya, kata sandinya, boleh diganti nama adek itu. Bisa diedit kok, kata sandinya juga bisa. Itu Idayana berarti nama mama ya? Iya. Oh, alah. Ya, kok kakak bingung. Nama adek kan Alia gitu kan. Ini nomor handphone kakak ya. Boleh Alia tanya nanti ke kakak jawaban yang sudah adek jawab. Nah, itu udah kebuka belum yang Learn Algo Nova-nya? Masih loading di appnya. Gak apa, kita tunggu dulu ya. Nanti kakak ajarin cara ngisinya. Hmm, Apa belum masuk ya? Apa? Di sini belum masuk ke Oh, WA. ke WA aja. Coba adek WA kakak. Sebentar. Oh, di chat ini. Iya, bukan di chat WA sayang. Di chat ini Jo maksudnya. Oke, ada. Ah, coba-coba silakan silakan. Oke, udah, Dah, bisa? Udah kebuka platformnya? udah. Terus adek klik pergi ke kursus. Kursus. Ah, Hmm. terus nanti ada Mm-mm. bulat-bulat nggak? Iya, Nah, pilih yang tanggal hari ini. Tanggal berapa ini? tanggal 8. Oke, tanggal 8. Nah, sekarang kalau sudah tanggal 8 dibuka, nah ada jawab tuh pertanyaannya, tanggal 8. Yang sama nggak kayak gini pertanyaannya? Apakah kamu merasa senang di kelas? Ada kan? Ini di kursus. Ah, ada nggak? Kursus. Di sini tulisannya mari kita simpulkan. Iya, betul. Klik, klik. Nah, oke. Nah, isi itu. Dicenteng-centeng. Ada 4 pertanyaan di next aja tinggal. Tapi di sini pertanyaan tidak muncul. Oh, sinyalnya mungkin. Hmm. Mm-mm. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Hmm. eh ada kabarin kakak aja kalau misalnya masih belum bisa atau misalnya udah bisa kabarin kakak. Ya, nanti kakak coba iniin dari sini. Oke? Oh, oke. Udah bisa. Oh, udah bisa. Nah, isi ya kalau udah bisa. Sampai ujung ya. Iya. Itu sama aja kayak ada hadir jadinya diisi. Gitu ya. Hmm. Dan Satu lagi. satu lagi. Oke. Oke. Hmm. Udah? Udah. Oke, good job ya.
Jadi hari ini udah kelar pertemuan kita, Dek, pembahasan tentang bilangan dan aljabar. Dengan Sebentar. pengenalan sedikit tentang UTBK di awal tadi ya. Nah, Iya. untuk next pertemuan berikutnya kita nanti akan bahas kembali di aljabar tentang persamaan kuadrat. Kita cukupkan dulu sampai hari ini. Sebelum itu kakak mau tanya gimana hari ini? Seru belajarnya? Seru. Seru. Mulai Bisa mengerti. bisa Mm-mm. diingat ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Berarti insya Allah ke depannya makin terus diasah, tetap bisa jadi matang pelajarannya ya. Amin. Oke, tadi jangan lupa di-save nomor kakak, dikerjakan Oke. tugasnya, nanti baru kasih tahu ke kakak. Ini bener nggak kak jawabannya gitu ya? Oke. Oke, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau kakak ada salah kata, kakak mohon maaf ya. Kita akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Alia. Assalamualaikum Oh iya, wabarakatuh. Terima kita kasih, Kak. sama-sama foto dulu ya, kita screenshot. Ya. Boleh senyum, siapkan pose terbaik. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Lagi. Kayaknya kakak ini share screen nggak? Ulang lagi ya. Yuk, satu, dua, tiga. Yeay. Oke. Bye-bye Alia. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Sama-sama.